Oh iya, apa sih? Malah diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Beni Anggraini Evianita dengan NPM 2311050111 sebagai pemateri pertama. Saya Siti Larasati sebagai pemateri kedua dengan nomor NPM 2311050099. Dan saya Utari Amarwati sebagai pemateri ketiga dengan NPM 2311050145. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai barisan monoton sebagai ujian akhir semester mata kuliah Matematika Analisis, dosen pengampu Ibu Siska Andriani MPD. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan Cekidot! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan barisan monoton dan terbatas. Salah satu cara untuk menentukan kekonvergenan suatu barisan dapat digunakan kemonotonan barisan. Definisi, diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn, X dikatakan naik jika memenuhi ketidaksamaan. Untuk sebarang bilangan asli N, Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1. Dan X dikatakan turun jika memenuhi ketidaksamaan. Untuk sebarang bilangan asli N, Xn lebih dari sama dengan Xn plus 1. Karena di situ masing-masing memuat tanda sama dengan, maka ada kemungkinan suatu barisan tersebut bisa naik sekaligus turun. Suatu barisan yang naik saja tetapi tidak turun, atau turun saja tetapi tidak naik, maka barisan itu dikatakan barisan monoton. Jadi, barisan itu monoton, maka mungkin monoton naik, mungkin monoton turun. Baiklah, di sini ada beberapa contoh. Contoh 1, barisan berikut adalah naik, di mana barisannya yaitu 1,2,3,4 sampai N dan seterusnya. Misalkan barisannya adalah X, yang unsur-unsurnya yaitu Xn, maka Xn itu adalah N. Untuk setiap N bilangan asli itu selalu kurang dari N plus 1 yang mengakibatkan N kurang dari sama dengan N plus 1. Di sini untuk N-nya yaitu Xn, dan untuk N plus 1 yaitu Xn plus 1. Jadi, Xn itu akan kurang dari sama dengan Xn plus 1. Jadi, barisan ini itu adalah barisan yang naik. Contoh 2, barisan berikut adalah turun, di mana barisannya yaitu 1,1/2, 1/3 sampai 1/n dan seterusnya. Di sini unsur ke n-nya yaitu 1/n. Jadi tadi kita punya n sebagai bilangan asli kurang dari n plus 1 yang mengakibatkan n kurang dari sama dengan n plus 1. Kalau kita punya n-nya itu 1/n dan n plus 1-nya itu tandanya lebih dari sama dengan n plus 1-nya yaitu 1/n plus 1. Di sini untuk 1/n itu adalah Xn dan X 1/n plus 1 itu adalah Xn plus 1. Lebih dari Xn plus 1. Kemudian contoh 3, barisan berikut tidak monoton. Barisannya yaitu 1,-1,1,-1 sampai -1 pangkat n plus 1 dan seterusnya. Barisan ini tidak monoton karena dia bukan barisan yang naik dan bukan barisan turun. Di sini contoh 3, untuk X1 itu sama dengan 1 dan X2 itu sama dengan -1. Berarti X1 itu tidak kurang dari sama dengan X2. Karena X1 tidak kurang dari sama dengan X2, sehingga barisannya tidak naik.
Dan juga pada contoh ketiga ini X3-nya itu kan sama dengan 1. Jadi X2 itu tidak lebih dari sama dengan X3. Jadi barisannya itu tidak turun. Contoh 4, barisan berikut tidak monoton tetapi ekornya monoton, di mana di sini X1 itu sama dengan 7 dan X2 itu sama dengan 6. Jadi X1 itu tidak kurang dari sama dengan X6, yang dimana berarti barisannya tidak naik. Dan juga di sini kita punya X4 itu sama dengan 1, X5 itu sama dengan 2, yang dimana X4 itu tidak lebih dari X5. Berarti barisan ini itu tidak turun. Pada X4, 1,2 dan seterusnya itu adalah barisan yang monoton seperti pada contoh 1. Jadi barisan tersebut adalah barisan yang tidak monoton tapi ekornya monoton. Contoh 5, barisan 3,3, dan seterusnya adalah naik sekaligus turun. Barisan ini adalah barisan yang konstan. Artinya, untuk Xn itu sama dengan Xn plus 1 dan seterusnya. Kita juga bisa menotasikannya sebagai Xn lebih dari sama dengan Xn plus 1, yang dimana ini merupakan barisan turun. Dan kita juga bisa menotasikannya Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1, yang dimana ini merupakan barisan naik. Itulah mengapa barisan 3,3 dan seterusnya adalah naik sekaligus turun. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teorema kekonvergenan monoton. Nah, jika kita punya barisan bilangan real yang monoton, maka barisan itu akan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Nah, apa sih barisan terbatas itu? Nah, barisan X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika yang pertama, misalnya kita punya bilangan A dan B, sehingga Xn akan lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B untuk setiap N. Nah, jadi kalau kita punya bilangan real A dan B sehingga Xn terletak di dalam A sampai B, maka barisan itu dikatakan barisan terbatas. Nah, yang kedua, bisa dikatakan jika ada range himpunan Xn dengan N itu adalah bilangan asli. Nah, itu adalah himpunan yang terbatas. Nah, himpunan dikatakan terbatas itu jika ia mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, yang terakhir ialah misalnya terdapat bilangan real M yang lebih dari 0 sehingga nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk semua N. Nah, tiga ini adalah pengertian dari barisan terbatas. Jadi, kita boleh menggunakan salah satu tentang barisan terbatas. Nah, di PPT dikatakan bahwa jika X sama dengan Xn, barisan monoton naik dan terbatas, maka limit Xn sama dengan suprimum dari range-nya barisan tadi. Dan jika X sama dengan Xn, barisan monoton turun dan terbatas, maka limit Xn sama dengan imprimum dari range-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh, yaitu contoh 6. Di sini kita punya barisan Xn-nya itu sama dengan seper akar N. Nah, maka
limit dari seperakar N itu adalah 0. Kita buktikan dengan menggunakan teorema kekonvergenan monoton. Nah, untuk sebarang bilangan asli N itu berlaku akar N itu lebih dari 1 dan akar N kurang dari akar N plus 1. Perhatikan bahwa karena 1 itu kurang dari sama dengan akar N dan kurang dari akar N plus 1, maka kalau kita punya 1, kita bagi dengan angka 1, jadinya akan 1 per 1. Ini akan lebih dari sama dengan 1 per akar N lebih dari 1 per akar N plus 1. Nah, perhatikan bahwa akar N ini pasti lebih dari 0, sehingga seperakar N plus 1 itu mesti lebih dari 0. Sehingga kita punya ini 1 lebih dari sama dengan 1 per akar N lebih dari 1 per akar N plus 1 itu lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, barisan tadi ialah barisan monoton turun dan terbatas. Karena dia merupakan barisan monoton turun dan terbatas, maka barisan tersebut dikatakan konvergen. Nah, karena barisannya monoton turun, limitnya berarti infimum dari range-nya. Nah, 1 per akar N ini, di mana N-nya anggota bilangan asli, jadi infimum dari himpunan tersebut adalah 0, sehingga limit dari 1 per akar N itu adalah sama dengan 0. Contoh terakhir yaitu contoh ketujuh, kita punya barisan Y sama dengan YN dengan catatan Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 2 YN plus 3. Maka limit barisan YN sama dengan 3 per 2. Kemudian kita buktikan dengan teorema monoton dan terbatas. Yang pertama, kita buktikan bahwa barisan Y itu adalah terbatas. Perhatikan, untuk membuktikan ini terbatas, akan kita gunakan induksi matematik. Untuk N sama dengan 1, Y1 sama dengan 1, jadi untuk N sama dengan 1 berlaku Y1 lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2. Dari mana asal angka 2? Yaitu kita mengambil contoh angka 2 atau bisa lebih dari 2. Kemudian untuk N sama dengan K adalah 1 YK kurang lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Maka YK plus 1 menurut definisi rekursif tadi sama dengan 1 per 4 dikali 2 YK plus 3. Karena YK tadi menurut hipotesis kurang dari sama dengan 2, sehingga pada saat YK kita ganti angka 2, maka tandanya di sini tidak sama dengan, melainkan menjadi kurang dari, yaitu 1 per 4 dikali 2 kali 2 plus 3 sama dengan 7 per 4 atau kurang dari 2. YK itu tadi kan kurang lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Berarti kalau di sini YK kurang dari 1, sehingga pada YK
plus 1 sama dengan 1/2 2YK plus 3. Kalau ini saya ganti YK-nya lebih dari 1, maka menjadi lebih dari 1/2 dikali 2 kali 1 plus 3 sama dengan 5/2. Sehingga jika plus 1 berlaku seperti ini, maka langkah-langkah di induksi matematik sudah kita lakukan dan logikanya adalah logis, maka terbukti bahwa barisan Y adalah terbatas. Kemudian kita akan membuktikan bahwa Y itu adalah monoton naik dengan menggunakan induksi matematik. Monoton naik berarti apa? Setiap YN kurang dari sama dengan YN plus 1, maka N sama dengan 1, Y1 sama dengan 1, Y2-nya adalah 7/4. Dari sini maka berlaku Y1 kurang dari sama dengan Y2. Maka untuk YN sama dengan 1 ini terbukti. Kemudian untuk NK maksudnya apa? YK kurang dari YK plus 1. Maka apakah benar YK plus 1 kurang dari YK plus 1 plus 1? Maka dapat kita uraikan YK plus 1 sama dengan 1/2 dikali 2YK plus 3 kurang dari 1/4 dikali 2 kali YK plus 1 plus 3, maka hasilnya YK plus 1 plus 1. Karena terbukti bahwa Y sama dengan YN monoton naik dan Y sama dengan YN monoton naik dan terbatas, maka Y sama dengan YN adalah konvergen. Karena Y adalah konvergen dan Y1 merupakan ekor barisan, maka kita bisa memisahkan YK plus 1 sama 1/4 dikali 2YK plus 3. Limit dari YK plus 1 sama dengan setengah dikali 2 limit YK plus 3. Y sama dengan 1/2 2Y plus 3. Atau Y sama dengan 3/2. Maka dari situ ketemu Y sama dengan 3/2. Jadi terbukti bahwa limit barisan itu adalah 3/2. Ini tadi kegunaan barisan monoton dan naik, jadi merupakan salah satu cara untuk menyelidiki barisan ini. Barisan yang kita selidiki adalah konvergen. Barisan ini tidak bisa menyelidiki barisan itu divergen. Selesai sudah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.